Baik, jadi apa saja potensi perikanan kelautan kalau misalnya boleh dirinci yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang sebenarnya belum dioptimalkan oleh pemerintah provinsi sendiri, Pak? Ya, tadi Pak Arif udah benar sama saya ya. Ikan itu dia tinggal ambil aja ya. Dia beranak ya. Bukan kayak di kebun, tanam dulu nih. Ikan tuh sekali beranak tuh bisa 1 juta tuh telur-telurnya. Bahkan laut Natuna tuh nggak akan bakal habis. Kita aja ngambilnya pakai masih belum modern gitu. Nah, optimalkan peran itu, termasuk budidaya di dalam tata ruang laut yang kita rancang itu ya. Walaupun ada PP 21 Pak Arif ya, mensinkronkan antara darat dan tata ruang darat dan laut. Kita kalau di dalam tata ruang kita laut itu ada 400.000 hektar daerah yang kita bisa budidaya. Oke. Kalau 1 orang dapat 1 hektar, berarti 400.000 orang bisa lapangan pekerjaan. Dan luar biasa semua itu. Jika itu dimanfaatkan secara optimal ya. Dimanfaatkan ya. Makanya tadi Pak Arif bilang dari hatchery dari Pak ya sampai itu harus kita bangun kekuatan itu ya. Karena kebiasaan budidaya itu nggak ada di kita. Ya, kita kan tangkap nggak ada duit tangkap ya. Tapi kalau kita kalau budidaya itu seperti orang nanam pohon. Ya, nunggu berapa bulan. Kadang orang nggak tahan nunggu, kalau betul sebesar nih kan, itu harus kita bangun gitu. Nah, itu yang belum kita optimalkan ya. Dan tadi yang saya sarankan juga potensi yang perlu kita ini adalah potensi tadi pasir laut. Termasuk Pak Arif yang mau timah, kalau perlu kita harus dapat saham pemerintah daerah, ya. Minta saham 10% dari PD Timah, dapat duit kita PAD itu. Berapa enggak, ya kan? Kalau minyak bisa dapat 10%, sekarang Riau dia dapat gitu. Blok rokan dulu kalau nggak salah. Ya. Buatnya PAD ini kan besar. Kenapa kita nggak bisa itu? Jadi maksudnya Pak Ing, segala potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini banyak diambil pemerintah pusat sebagai porsinya? Iya, diambil pusat, tapi kan kita bisa lihat, kita bisa ambil dari kerja hasil, dari PNBB, Pak Arif ya. Saya lu bayangin, babin yang kita bangun itu nggak perlu dari KPBU dan APBN. Kalau kita mengoptimalkan potensi kita, bahkan walaupun saya masih di Belanda, saya masih ingat kalau produksi kepri ini akan dibangun berdiri, APBD kita 20 triliun, ya. Tapi sekarang ada nggak 20 triliun? Nggak ada kan? Sudah 19 tahun, ya. 19 tahun ya, kalau ya. Bisa nggak kita terwujud? Belum. Padahal kita punya potensi ya ayo kita sama-sama bangun itu. Bisa nggak APBD kita sampai 20 triliun? Nah, itulah tantangan bagi kita semuanya. Makanya saya secara pribadi ingin dorong lah pemerintah ya. Kita harus sama-sama, karena bukan tugas pemerintah aja kan. Nah, kita teman-teman di wartawan juga misalnya semuanya. Jadi kita punya potensi, tapi kita belum optimal. Saya kasih contoh satu lagi ya. Singapura dia bangun pulau buatan. Kenapa dia bangun pulau tua? Dia ingin dapat namanya deep sea water, kedalaman air. Disitulah kapal-kapal akan berlabuh. Ternyata kepri itu banyak, terutama di Bintang Timur. Kita tahu bahwa dulu situ ada Antam ya, kapal-kapal gede bisa lewat. Kenapa kita nggak bisa berlabuh jangka di sana? Deep sea water. Nah, itulah kecerdasan kemampuan kita yang kita bangun depan ini. Ini harapan kami. Oke, Pak Ing, jika kita bedah APBD 2020 tadi sempat dibahas juga mengenai APBD dan juga PAD. Pada sektor laut kita, PAD kita kan sekitar 7 sampai 10 miliar atau hanya 10,92% ya dari target 65,59 miliar. Nah, apakah permasalahan di sektor kelautan dan perikanan ini sehingga PAD kita di sektor laut ini hanya 7 sampai 10 miliar, Pak, dari target itu cuma 10,92%? Ya, kalau dulu kan kita agak besar ya, karena lagu jangka nggak masuk makanya kecil ya. Tapi kan saya tadi ada kata-kata kunci yang menarik sama Pak Arif tadi ya, saya berharap dengan beliau, yaitu indikator adalah kesejahteraan, pendapatan nelayan ya. Cuma kita ekspor tapi nelayan gitu juga dia ya kan. Tadi Pak Arif udah benar tuh, bagaimana kita mengukur kesejahteraan itu dari pendapatan ya. Nah, jadi kalau 7 sampai 10 miliar memang kadang-kadang ada juga regulasi yang membatasi kita ya. Contoh tadi lagu jangkar misalnya ya. Walaupun saya tetap optimis kita harus berjuang.
lewat PNBB bagi hasil misalnya, bagi 2 udah. Kayak migas kan, minyak kan kita dapat 15% minyak, kalau gas kan 30%. Ya udah kayak gitu aja, kalau kita nggak dapat ngelola kan gitu. Kan lumayan dapat kita, tapi jangan free aja. Aja kita dapat sampahnya aja kan. Kalau orang buang-buang kapalnya gitu ke laut, kita yang kena kan. Pemerintah kan bisa nggak ngurusin kan, itu kira-kira ya. Jadi saya ingin dorong pemerintah daerah, terutama Pak Arief di DKP ya, walaupun tadi wewenangnya di DKP cuma 4 ya wewenangnya, ada berapa tadi ya? Kalau pusat kan DKP itu luar biasa Pak ya, apa KKP kan, dia punya kawasan. Nah, mungkin tambahin lagi lah wewenang-wewenang gitu ya, kalau perlu ada harta karun BMKG yang ada itu bisa kelola sama Pak Arief gitu ya, bikin perda, atau yang pipa yang lewatin laut yang dari Natuna Singapura kita, kita bikin perda, kita bisa dapat duit karena ngelewatin kita kan. Jadi banyak cara-cara yang bisa kita dapatkan. Peran BUMD Pak untuk meningkatkan PAD, Anda rasa apakah minim untuk mensupport PAD kita seperti apa? Ya, jadi gini, kalau BUMD ini mohon maaf Pak Arief ya. Banyak minta mohon maaf nih sama Pak Arief. Iya, karena gini, karena saya apa adanya ngomong kan, gitu. Saya lihat BUMD kita kan kurang optimal. Pertanyaan sederhana aja, ada nggak PAD yang sudah dimasukkan BUMD kita? Belum ada, dari BUP. Ya, dari berdiri PT pembangunan KP kan nggak ada, nothing. Tapi kita harus ingat, selama ini kita tidak pernah memproteksi mereka. Protection itu penting. Bagaimana Pak Jokowi ketika ada proyek-proyek besar nasional, BUMN disuruh sama mereka. Kita kan enggak. Kalau ada investasi masuk, BUMN biar aja. Padahal nggak bisa seperti itu. Contoh ketika ada investor masuk investasi, gandeng itu BUMD, ya. Apalagi di sektor kelautan perikanan. Belum maksimal sejauh ini Anda nilai? Belum maksimal sejauh ini Anda nilai? Belum, bahkan kadang-kadang kita ribut aja dengan duit baru kasih 14 miliar, kita ribut seperti kayak ribut apa gitu. Kita selama berdirinya PT Pembangunan KP kan baru 14 miliar. Bisnis itu wajar lah kalau ada rugi sedikit ya. Tapi kan kita nggak boleh stop di situ. Kalau kita stop di situ, kita nggak pernah maju gitu loh. Nah, saya lihat ini yang masih belum kita optimalkan Pak Arief ya. Jadi kita perankan di BUMD, bahkan saya lihat di contoh ya di Jawa Barat BUMD mereka migas itu mereka udah dapat duit tuh, udah dapat PI. Kemudian di Kalimantan Timur sekarang juga Pekanbaru sudah mulai Riau gitu. Ya, jadi harus ada proteksi. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya ke Pak Arief kembali Pak. Kita kalau misalnya bahas masalah kelautan dan perikanan, tentunya tulang punggungnya adalah nelayan Pak. Untuk DKP sendiri, program-program yang selama ini dilaksanakan oleh DKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan seperti apa Pak? Saya ceritakan dulu bahwa Dinas DKP ini tusinya pekerjaannya ada 2, pertama kelautan dan kedua perikanan. Kelautan ini dalam arti mengawal wilayah-wilayah pesisir. Jadi RZWP 3K yang disusun oleh Pak Ibn Iskandar tadi, kita harus menjaga bagaimana tata ruang laut itu bisa benar. Gitu. Ini pekerjaannya memang cukup berat, maka itu kita punya armada patroli untuk menjaga supaya keteraturan sesuai regulasi dalam hal penangkapan, termasuk menjaga dari illegal fishing, tapi di batas kewenangan kita 12 mil. Nah, itu. Kemudian di perikanan inilah pengelolaan kita di bidang tangkap, budidaya, dan pengelolaan hasil produksi itu, dari hasil perikanan itu. Kami mendorong berbagai kegiatan itu dalam rangka mendorong supaya kesejahteraan masyarakat. Saya termasuk yang sering turun ke lapangan. Maka itu begitu saya dilantik DKP, saya sudah memplot pekerjaan saya 50% di kantor, 50% di lapangan. Kenapa? Saya ingin bersama masyarakat nelayan. Saya ingin tahu kondisi real apa menjadi masalah mereka dalam meningkatkan pendapatan mereka. Ya, memang setelah kita pelajari, salah satu memang keterbatasan sarana dan prasarana. Maka mau tidak mau pemerintah daerah harus mendorong, berkomitmen memberikan dukungan di bidang alat tangkap dan lainnya. Kedua, apakah dengan mata pencarian mereka dengan tangkap ini cukup? Belum tahu gitu. Karena saya juga pernah jadi camat daerah banyak nelayan gitu. Jadi mereka itu berangkat dari asar, pulang subuh, dapat ikan, kemudian dia istirahat di kedai kopi. Saya bilang penghasilan berapa? Dapat lapak 500.000, dapat tak sisih simpan untuk anak sekolah.
Tuh, kalau tak habis gitu. Budidaya ini juga kita berharap mereka juga punya budidaya di kelompok-kelompok masyarakat. Ini sejalan dengan program Menteri Perikanan, KKP. Kalau mereka punya budidaya, ya dalam prosesnya ini nanti kita akan putus tentang kendalinya. Mulai dari hatchery, sekarang ini sudah mulai semangat orang bentuk hatchery, orang buat hatchery. Hatchery ini 3 bulan sudah bisa menghasilkan bibit ikan 10 cm. Tuh, harganya 10 cm itu tak salah saya bisa sampai 15.000. Itu kan udah lumayan tuh, 15.000. Kalau beli ke Bali 30.000. Nah, jadi kalau jual ke masyarakat 15.000 kan lumayan nanti berkembang. Itu satu pendapatan tambahan. Kemudian kita dorong dari kalau hasil panen ikan ini kan bervariasi, ada kerapu. Kita kan sudah mulai dorong nih Pak. Kerapu, kakap putih, bawal bintang. Nah, kita sekarang sudah dapat SK dari Menteri. Alhamdulillah waktu Menteri Perikanan datang, kita sudah didorong menjadi kampung budidaya. Saya mendorong supaya ada kampung budidaya di penghujan sana itu. Termasuk di rumput laut di wilayah Pak Iskandar di Pulau Jaga gitu. Jadi ini kita mengharapkan mereka bisa semangat mendorong itu. Hasil mereka ini sekarang begitu nanti mereka hasil panen, kita harus berpikir bagaimana ini ekspornya bisa jalan. Jualnya kemana? Jadi kita harus hadir di situ. Kalau mereka nanti panen tak jual, habislah ikan banyak tak kemana gitu. Ya, jadi itu yang saya sebut tadi masalah infrastruktur juga konektivitas panen para nelayan kita. Iya itu kita dorong. Jadi kami itu harus berpikir bagaimana masyarakat itu bisa penghasilannya bertambah, meningkat gitu. Memang kita terus kalau pekerjaan wilayah yang luas ini, memang kalau diturunkan nanti seperti melempar air garam di laut. Jadi mau tidak mau kita harus fokus. Maka itu saya sekarang menyusun klaster namanya. Klaster begini, misalnya di Natuna Anambas untuk budidaya Napoleon dan kerapu. Kemudian di Lingga rumput laut dan teripang di Lingga. Kemudian di Bintan ini budidaya kerapu, kakap putih, bawal bintang. Bintan mulai dari Penghujan, Pangkil, sampai Tembeling dan lainnya kita dorong. Kemudian di daerah Pak Iskandar rumput laut ditambah dengan nanti kita dorong kampung nelayan di daerah Keban, daerah Dusunio sana, Buah Rawu dan lainnya. Itu kita dorong. Sekarang kita juga alat tangkap. Sampai ke Durai nanti, sampai ke Durai. Itu kita dorong. Jadi kalau tidak kita petakan begitu, nanti kita bisa lihat outputnya sampai di mana prosesnya itu. Dan masing-masing tempat kita akan taruh PPL. Kami alhamdulillah sudah punya PPL lebih kurang 64 orang untuk di lapangan. Anak-anak kita yang sarjana-sarjana perikanan. Dan kami kan bekerja sama dengan Universitas Raja Ali Haji. Ibu Dekan boleh kata ngetem di kantor saya lah sering diskusi. Jadi ini kita dorong dan kita berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan kita dari penghasilannya mereka dari kemarin misalnya katakanlah 1 hari 1 bulan 5 juta bagaimana bisa bertambah gitu. Itu saya selalu memikirkan itu. Pak, mengenai asuransi nelayan juga apa yang menjadi perhatian khusus karena kan juga saya wawancara dengan Ketua KNTI Bintan, Pak Buyung Adli, mereka menyatakan bahwa nelayan kita tidak mempunyai jaminan untuk hidup gitu. Pada saat mereka di musim angin utara saat ini, mereka melaut seperti itu, tidak ada jaminan mereka untuk bisa kembali dan juga sebagainya, sehat dan sebagainya gitu Pak. Jadi asuransi memang dibutuhkan oleh para nelayan. Dari DKP sendiri Pak seperti apa? Ya, kita sekarang mendorong dan hari ini ada rapat bersama BPJS untuk asuransi nelayan. Memang ini kan kaitannya dengan program kementerian. Kemarin waktu Ibu Susi memang luar biasa. Kita akui saja ya. Sekarang agak sedikit penurunan. Tapi ini kembali kita ada arahan untuk mendata lagi. Memang kalau menurut saya sangat perlu dengan nelayan kita yang pergi ke laut, dia mencari makan, mencari pekerjaan. Nanti mereka tidak ada asuransi, itu menjadi PR bagi kita sebenarnya. Itu menjadi catatan. Kita ingin mereka tenang. Istri dan anaknya, suaminya bekerja mencari makan, mencari pekerjaan di nelayan, tenang. Kalau ada hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Ini kita akan dorong. Saya ingin terakhir ke Pak Ing. Pak Ing singkat saja mungkin menyikapi potensi yang tadi saya sampaikan, illegal, unreported, unregulated fishing yang menjadi ancaman juga di sektor perikanan juga kelautan kita Pak. Anda melihat sejauh ini komitmen dari pemerintah seperti apa untuk masalah EU fishing ini Pak? Iya, ini memang laut kita sangat luas sekali, luas sekali, jangkauan juga kadang-kadang orang ngambil itu di atas 60 mile, 100 mile, kan? Armadanya untuk baik itu patroli, ya, kemudian angkatan laut. Kalau saya dibalik, artinya maksudnya dibalik itu apa?
banyakin aja armada nangkap ikan. Oke. Ya, kalau banyakin kan kesempatan orang yang ikan kan susah kan. Masalah itu kalau kita nggak ngambil ikan, ya orang yang ngambil ikan, gitu ya. Karena memang terlalu luas memang laut kita. Ya, itu yang menurut saya belum kita optimalkan. Karena yang terbatas tadi Pak Ari bilang, kemampuan kapal-kapal kita itu rata-rata kan pompong, tadi 200.000 nelayan lebih kurang. Saya pikir yang punya 30 GT itu nggak banyak, sangat terbatas. Mungkin kita sampai 1.000 orang atau apa, 1.000 kapal barangkali Pak Arif ya. Artinya kalau mau dapat ikan yang banyak, ya kapal yang besar dan di atas 12 mile. Nah itu yang menurut saya yang dibalik rancangnya itu ya. Kalau kita nangkap orang, ikan tuh nggak kita ambil gitu. Bagus kita banyakin aja yang nangkap ikan. Itu mungkin saran saya. Oke, Pak Ing Iskandar Syah, rekomendasi Anda terakhir untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar tadinya potensi yang cukup besar tadi di sektor kelautan perikanan kita dimanfaatkan lebih optimal oleh pemerintah provinsi, Pak. Ya, saya berharap Pak Gubernur, Pak Adi Ansar, teman Bu Marlin ya, mungkin melewati Pak Arif ya. Ini posisi yang luar biasa. Terus juga maritim bukan hanya ikan, masih banyak-banyak yang lain. Ini harus kita rancang dengan baik, ya. Kita dengan baik. Kalau perlu kita bicara, ya, sama pusat. Saya pikir Pak Ansar juga ada lobby yang bagus di pusat, ya. Ya kalau kita nggak bisa kelola, kita dapat duitnya. Itu menurut saya. Jadi apa indikatornya keberhasilan Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur, Pak Arif? PAD kita meningkat atau APBD kita, saya berharap APBD kita bisa 5 triliun atau 4 triliun lah. Gitu ya. Siap. Pak Arif, terakhir untuk Anda untuk meningkatkan atau menjamin visi misi Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau yang unggul di bidang maritim tadi saya sebutkan agar dapat dimanfaatkan Pak oleh DKP sendiri. Terima kasih. Jadi saya kembali bahwa sektor kelautan jadi ada 11 potensi dan ditangani kami ada 4 potensi. Dan insya Allah kita akan bersama-sama mendorong potensi-potensi itu bisa berjalan. Walaupun ada segi regulasi. Saya teringat Pak Iskandar ada mendorong bahwa membuat kawasan industri perikanan. Kita sudah membuat tim itu. Kita sudah punya kawasan lebih kurang 1.200 hektar di BP dengan bekerjasama dengan BP. Pak Sudirman Saad itu kebetulan salah satu dirjen di KKP. Kita dorong. Jadi di sana ada 1.200 hektar. Kalau itu jalan, itu kita bisa seperti Muara Baru Jakarta. Itu. Jadi di sana ada kawasan budidaya kapal. Memang paling penting juga di Kepri ini harus ada pelabuhan perikanan. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah dapat izin RIPS kita dulunya tidak keluar di Duyung Batu Duyung. Alhamdulillah sudah keluar. Itu nanti perikanan untuk menangkapi pelabuhan perikanan di wilayah Tanjung Pinang. Jadi kita harus buat mata rantainya nih. Jangan misal Natuna sekarang sudah ada di sekarang di Natuna. Sekarang kita ada Tanjung Pinang juga punya, di Batam punya. Ini kan dekat-dekat supaya ekspor semua. Kalau kita berharap misalnya di posisi A, posisi B, sedangkan di tempat kita yang pasarnya juga besar, tidak ada. Maka itu kita coba di Batam juga ada 1.200 hektar itu, mudah-mudahan bisa berjalan. Ini memang pekerjaan besar, tapi kami harus menyatukan tim kami dengan tim kementerian dan berkaitan dengan regulasi. Kemudian di Tanjung Pinang, kalau ini pelabuhan perikanan ada, jadi kapal-kapal itu akan datang dan lebih mudah. Memang kita ada sedikit trouble. Contohnya ikan dari Anambas itu dibawa ke Batam, itu bisa, tapi kalau keluarnya nanti kena pajak, kena teksnya itu karena ini pelabuhan bebas ini. Itu jadi kalau itu saya mencoba dari Anambas rapat-rapat saja dulu ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang kan jadi multiplier efeknya di wilayah Tanjung Pinang juga sebagai ibu kota pemerintahan provinsi akan lebih bagus pertumbuhannya. Itu kita lihat. Oke, Pak Tengku Sari Fadila, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program YouTube Pak. Ing Iskandar Syah, makasih Pak atas waktu Anda. Itulah tadi saudara wawancara kami bersama Kadis Perikanan dan juga Kelautan Pak Tengku Sari Fadila dan juga Pak Ing Iskandar Syah mengenai potensi kelautan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya bersama saya Fahri Bari. Sampai jumpa.